Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di sesi review mata kuliah Sosiologi Hukum. Perkenalkan kembali, nama saya Marsya Suci Rahmawati dari Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan. Dan hari ini kita akan membahas salah satu bab yang paling fundamental, yaitu tentang akar pemikiran sosiologi hukum. Kita merujuk pada buku ajar Sosiologi Hukum karya Ibu Dr. Fitriatus Solihah SHMH yang diterbitkan oleh PT Raja Grafindo Persada atau Raja Wali Pers. Buku ini tersusun atas 12 bab materi yang komprehensif. Fokus kita hari ini adalah pada bab 3, tokoh-tokoh sosiologi hukum, yang akan mengupas siapa saja peletak dasar yang menggeser pandangan hukum dari norma semata ke realitas sosial. Tokoh Eropa Barat. Kita bagi pembahasan tokoh menjadi dua wilayah. Yang pertama dari Eropa Barat, tempat lahirnya kritik-kritik sosial hukum yang radikal. Yang pertama adalah Karl Marx. Tentunya kalian pasti sudah tidak asing dengan nama tokoh ini. Marx melihat hukum dari lensa konflik kelas. Menurutnya, hukum bukanlah alat integrasi, melainkan justru alat yang menyebabkan konflik dan perpecahan. Marx secara tegas menyatakan bahwa hukum dan kekuasaan politik adalah sarana kaum kapitalis yang berkuasa di bidang ekonomi untuk melenggangkan kekuasaan mereka. Bagi Marx, hukum hanyalah tatanan peraturan yang memenuhi kepentingan kelas orang yang punya. Yang kedua adalah ada Henry S. Maine. Maine dikenal sebagai bapak teori evolusi klasik. Inti pandangannya adalah bahwa masyarakat yang progresif bergerak dari status ke kontrak. Maksudnya, masyarakat awal menentukan hak dan kewajiban individu berdasarkan status yang diwariskan atau dianugerahkan. Perubahan terjadi ketika interdependensi ekonomi meningkat dan hubungan diatur berdasarkan kontrak atau persetujuan individu. Yang ketiga ada Emile Durkheim. Durkheim sangat penting karena ia mengaitkan jenis-jenis hukum dengan tipe solidaritas sosial. Ia membedakan solidaritas mekanis, tipe masyarakat homogen dengan cita-cita kolektif yang kuat. Hukum yang dominan adalah hukum represif atau menindak yang berfungsi mempertahankan kebersamaan. Yang kedua adalah solidaritas organik. Tipe masyarakat modern terdiferensiasi dan spesialisasi hukum. Yang dominan adalah hukum restitutif atau mengganti atau memulihkan yang menjaga kelangsungan fungsi-fungsi sosial. Yang keempat ada Max Weber. Weber disebut bapak sosiologi hukum modern. Ia melihat hukum sebagai kumpulan norma yang dikombinasikan dengan konsensus dan didukung oleh kekerasan sebagai daya paksaan Weber. Menyusun tipologi rasionalitas hukum yang terkenal. Salah satunya membagi peradilan menjadi kadi atau sangat arbiter atau tidak rasional, empiris atau lebih rasional atau memakai analogi, dan rasional menggunakan aturan umum dan abstrak. Yang selanjutnya adalah tokoh dari Amerika Serikat. Kita beralih ke Amerika Serikat yang cenderung lebih pragmatis dan realistis. Oliver Wendell Holmes. Holmes mempelopori revolusi sosiologi dalam ilmu hukum. Di Amerika Serikat, slogan terkenalnya adalah "The life of law is not logic. It has been experience." Ia menegaskan bahwa hukum bukan konsep langit, melainkan sesuatu yang senantiasa hadir dalam situasi konkret. Untuk memenuhi kebutuhan sosial bagi Holmes, hukum dilihat dari ramalan-ramalan yang akan diputuskan oleh pengadilan. Yang kedua yaitu Benjamin Nathan Cardoso. Cardoso adalah seorang hakim yang berpendapat bahwa proses peradilan bukanlah murni penemuan hukum, melainkan penciptaan hukum. Meskipun hakim memiliki kebebasan, ia harus mempertimbangkan kepentingan hukum dan menggunakan instrumen kehidupan sosial seperti logika, sejarah, dan standar moralitas dalam membuat keputusan. Yang ketiga adalah Roscoe Pound.
Wan adalah tokoh sentral dalam sociological jurisprudence. Ia mempopulerkan ide law is a tool of social engineering atau hukum sebagai sarana rekayasa sosial inti. Pemikirannya, hukum diselenggarakan untuk memaksimalkan pemuasan, kebutuhan dan kepentingan atau interest. Oleh karena itu, hukum harus menelaah akibat-akibat sosial yang aktual. Dari doktrin hukum, bukan hanya isinya yang abstrak. Itu dia beberapa tokoh-tokoh sosiologi hukum. Selanjutnya kita akan membahas positifisme hukum dan masalahnya. Subbab terakhir membahas positifisme hukum. Positifisme hukum adalah posisi filosofis yang menyatakan bahwa pengetahuan ilmiah harus berasal dari observasi data empiris, atau pengalaman hukum seringkali memiliki aspek ganda. Ia adalah norma perspektif atau dasolen, sekaligus fakta empiris atau dasein. Positifisme hukum berupaya mengidentifikasi hukum sebatas peraturan yang sah atau tanpa melihat kebaikan peraturan atau nilai-nilai di baliknya, meskipun menjadi fondasi pengetahuan hukum profesional. Positifisme dikritik keras karena mengabaikan peran nilai-nilai dan prinsip-prinsip sebagai komponen hukum. Terlalu fokus pada peraturan, sehingga mengasumsikan kepastian dan kejelasan yang seringkali tidak ada dalam praktik. Demikianlah ulasan kita untuk bab 3. Kita telah melihat bahwa tokoh Eropa Barat, Mark Twain dan Durkheim dan Weber, fokus pada hubungan hukum dan struktur sosial makro. Sementara tokoh Amerika Serikat, Holmes, Cardoso, dan Pound lebih pragmatis, fokus pada peran hakim dan rekayasa sosial. Pergeseran pemikiran ini menegaskan bahwa hukum harus dipahami sebagai fenomena sosial empiris dan bukan hanya norma yang otonom. Pemahaman ini krusial bagi Anda sebagai calon sarjana hukum agar tidak terjebak dalam formalisme semata. Terima kasih telah menyimak video saya. Sampai jumpa.